Pernah nggak sih kamu merasa dunia sekarang tuh seperti dirancang khusus buat nyuri perhatianmu? Kayak setiap sudut layar, setiap notifikasi, bahkan setiap detik kamu buka ponsel, semuanya berebut ingin jadi yang paling penting. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, kamu cuma pengen tahu satu hal sederhana. Sebenarnya, seberapa bagus sih perhatianmu selama ini? Nah, hari ini kita bakal jalan bareng, santai aja. Buat ngulik itu, anggap ini kayak ngobrol sambil minum teh hangat, nggak perlu tegang, nggak perlu ngerasa dites. Ini cuma cermin kecil buat lihat keadaan pikiranmu sekarang. Tanpa judgement, tanpa harus merasa benar atau salah. Kita mulai dari satu pertanyaan yang sering banget bikin orang ketawa konyol waktu sadar jawabannya. Kalau lagi nonton video lebih dari 2 menit ya, kayak video ini kamu biasanya ngapain? Ada yang nonton sampai habis tanpa gangguan, ada yang suka lompat-lompat ke bagian menarik, ada juga yang nonton sambil ngerjain hal lain. Dan pasti ada yang niatnya mau lanjut nanti, tapi akhirnya nggak pernah balik lagi. Tenang, kamu nggak sendiri. Terus coba kamu intip sedikit ke dunia digitalmu sekarang. Berapa banyak tab atau aplikasi yang kebuka? Kadang cuma 2, kadang 5, kadang banyak banget sampai kita sendiri udah lupa kapan terakhir kali nutup semuanya. Ada yang hidup dengan tab-tab itu seperti kenangan masa lalu yang nggak pernah diselesaikan, tetap ada, tetap kebuka. Lalu bayangin lagi, kamu sedang membaca sesuatu, fokus, alurnya enak, suasananya pas. Lalu ting, satu notifikasi kecil muncul, dan dari sana, ceritanya bisa berbelok. Ada yang bisa menahan diri dan tetap fokus. Ada yang cuma ngelirik. Ada yang merasa, cuma cek sedikit. Dan ada juga yang begitu, buka langsung terseret ke dunia lain selama entah berapa menit atau jam. Yang lucu adalah, kadang kita bahkan nggak sadar kalau tangan kita udah bergerak otomatis nyari ponsel. Kayak ada magnet tersendiri. Tanpa tujuan, tanpa perlu alasan. Sekadar kebiasaan yang menempel, seperti refleks. Dan saat waktunya serius, misalnya mau belajar, kerja, atau butuh fokus mendalam, kadang justru momen itulah yang bikin kita paling kreatif dalam menunda. Ada yang langsung buang ponsel jauh biar aman. Ada yang sibuk nyiapin musik, suasana, camilan, semua ritual sebelum mulai. Ada juga yang punya kalimat pamungkas. Sebentar, cek ini dulu sebelum mulai. Yang biasanya berakhir dengan, loh, kok udah setengah jam? Semua itu nggak buat kamu terlihat buruk. Justru semua itu menceritakan sesuatu tentang otak modern kita. Otak yang hidup di dunia, yang terus menembakkan stimulus tanpa henti. Sekarang bayangin, kamu ngumpulin 5 jawaban kecil tadi, dan tiba-tiba angka totalnya memberi gambaran singkat tentang bagaimana perhatianmu bekerja. Ada orang yang hasilnya menunjukkan mereka punya fokus tajam, kayak pejalan kaki yang tetap tenang, meski jalanan penuh klakson. Orang-orang ini langka, dan kalau kamu masuk kategori itu, selamat. Kamu punya kemampuan yang makin jarang ditemui, tapi tentu selalu ada ruang untuk diuji. Seberapa kuat fokusmu ketika tantangan benar-benar muncul? Ada juga yang dapat skor di tengah-tengah. Ini biasanya mereka yang pikirannya suka mengembara, kadang fokus, kadang melayang. Tapi justru kesadaran bahwa pikiran melayang itu sendiri adalah kekuatan besar. Kamu tahu kapan dirimu hilang arah. Dan itu berarti kamu punya potensi besar untuk melatih fokus jadi lebih tajam. Dan dunia digital yang penuh jebakan ini sebenarnya bisa jadi tempat latihan terbaik untuk itu. Lalu ada yang skornya lumayan tinggi, bukan berarti buruk. Malah, ini justru paling umum. Kita hidup di dunia yang terlalu ramai, dan otak kita cuma beradaptasi. Sampai akhirnya, perhatian jadi seperti burung kecil yang mudah terbang dari satu cabang ke cabang lain. Tapi kabar baiknya, perhatian itu bukan barang yang hilang selamanya. Dia bisa dilatih lagi, dipanggil pulang, dan dikuatkan. Dan tentu, ada juga yang skornya paling tinggi. Biasanya kalau dengar hasilnya, suka ketawa sendiri, atau sedikit mengelus dada. Soalnya perhatian mereka mungkin beneran lebih pendek dari ikan mas. Tapi, itu bukan sesuatu yang harus bikin takut atau malu. Justru menyadarinya adalah langkah pertama untuk berubah. Dan perjalanan memperbaiki fokus itu seringkali dimulai dari satu momen kecil aja. Keputusan untuk berhenti, scroll sebentar, dan sadar bahwa kamu bisa punya kendali. Serunya, apapun kategori yang kamu dapat, ini baru episode ke-0. Masih banyak hal menarik yang bakal kita ulik bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana rasanya ikut tantangan 3 menit tanpa gangguan. Gimana perubahan kecil bisa berdampak besar kalau dilakukan pelan-pelan. Dan kenapa kebiasaan doom scrolling bisa begitu menghipnotis sampai kita nggak sadar udah tenggelam jauh. Kamu mungkin bakal kaget betapa banyak hal terjadi
dalam otakmu yang gak pernah kamu sadari. Bagaimana tiap notifikasi yang kecil, ringan, nyaris gak berarti sebenarnya punya kekuatan besar untuk memecah konsentrasi. Bagaimana rutinitas membuka ponsel tanpa alasan itu sebenarnya menceritakan sesuatu tentang keadaan mentalmu sekarang. Dan bagaimana perhatian yang dulu terasa kuat bisa lemah, tapi juga bisa kembali tajam kalau dilatih. Makanya, perjalanan ini bukan soal menghukum diri, bukan soal menilai mana yang benar atau salah. Ini lebih seperti duduk bareng, memahami diri sendiri, dan melihat bagaimana dunia digital mempengaruhi pikiran kita secara halus. Tanpa sadar, kita hidup dengan pola-pola kecil yang menuntun ke kebiasaan besar. Dan dengan memahami itu, kita bisa mulai membentuk ulang cara kita hadir, cara kita fokus, cara kita bernapas di tengah kebisingan teknologi. Jadi, kalau kamu penasaran, sejauh mana kemampuan fokusmu bisa berkembang? Atau bagaimana rasanya berhenti doom scrolling walau cuma sebentar? Atau kenapa otak kita begitu mudah terpancing? Semua itu ada di episode Passot selanjutnya. Untuk sekarang, anggap video ini sebagai momen berhenti sejenak, sebuah jeda kecil untuk melihat diri sendiri di cermin. Refleksi tanpa tekanan, dan langkah awal untuk mengambil kembali kendali atas perhatianmu. Dan kalau kamu merasa perjalanan ini menarik, tinggal di sini sebentar. Ada banyak hal yang bakal kita jelajahi bareng. Banyak cerita, banyak eksperimen, banyak hal yang mungkin bikin kamu bilang, "Oh, jadi begitu cara kerja otakku?" Sampai ketemu di episode berikutnya, di mana kita mulai tantangan 3 menit. Tantangan sederhana yang mungkin bakal mengubah cara kamu ngelihat fokus selamanya.